Damn it! I'll get another bag. Keep it coming. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang mantan anggota pasukan khusus bernama William yang lagi memberi arahan dan motivasi kepada para juniornya. Meskipun udah pensiun, William dipanggil kembali ke militer untuk menjadi motivator karena selama dia bertugas, dia memiliki prestasi dan jasa yang sangat besar. I was squeezing so hard he pissed himself. Dan inilah Triple Frontier. Di tempat lain, kepolisian Meksiko lagi melakukan operasi penangkapan mafia narkoboy dan salah satu anggota yang terjun dalam misi itu bernama Santiago. Diketahui Santiago merupakan mantan anggota pasukan khusus sekaligus sahabat William, tapi setelah pensiun memutuskan untuk menjadi penasihat kepolisian Meksiko. Gak lama kemudian, Santiago bersama tim tiba di tempat persembunyian para mafia narkoboy dan sesuai dengan rencana, mereka langsung menutup jalan dan segera mengambil posisi menembak. Setelah itu, para polisi meminta agar para mafia narkoboy menyerahkan diri karena saat ini markasnya telah dikepung. Tapi ternyata para mafia itu malah menyalakan musik dengan sangat kencang dan akhirnya menyerang hingga aksi baku tembak pun terjadi. Oh, ni mierda! Di tengah-tengah itu, Santiago mendekat dan segera masuk ke dalam gedung kosong untuk membidik para mafia narkoboy. Setibanya di sana, Santiago langsung mengambil posisi menembak hingga akhirnya berhasil menghancurkan markas itu dengan satu kali tembakan. Akibat ledakan tersebut, sebagian anak buah para mafia narkoboy tewas dengan sangat mengenaskan dan beberapa yang masih hidup langsung diamankan oleh polisi. Tapi sayangnya, orang yang selama ini polisi incar sama sekali gak ada di sana. Kemudian salah seorang anak buah mafia yang kita sebut aja siapa ya? Nah, ini dia, Subair aja lah ya, artinya subuh-subuh angkat air. Aduh, sesuai request dari brand kita yang satu ini, bersedia memberitahu persembunyian bosnya asalkan dia dilepaskan. Subair berkata kalau saat ini bos besarnya, yaitu Lorea, lagi bersembunyi dalam hutan. Tapi merasa kalau Subair lagi berbohong, pimpinan misi yang bernama Kapten Diego akhirnya menghabisinya. Semua anak buah Lorea dan para pembeli narkoboy dibawa ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba seorang perempuan bernama Yovana pergi melarikan diri. Santiago dan para polisi berusaha mengejar Yovana hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tapi karena Santiago gak hafal jalanan di wilayah itu, akhirnya polisi kehilangan jejak dari Yovana. Taxi! Destrucción! Beberapa saat kemudian, Santiago memutuskan pulang ke rumah, tapi secara gak diduga, dia telah ditunggu oleh orang yang dia kejar tadi. Ternyata Yovana merupakan teman Santiago sekaligus informan yang selama ini telah membocorkan informasi para mafia narkoboy. Oh, begitu. If you've got something to tell me right now is the time to do it. Santiago merasa heran karena seharusnya Yovana gak berada di tempat penyergapan hingga Yovana menjelaskan kalau dia lagi mencari adiknya yang dipaksa bergabung menjadi kurir narkoboy. Yovana berkata kalau dia tahu di mana keberadaan Lorea beserta semua harta hasil penjualan narkoboy dan ternyata Lorea telah menyuap kepolisian Meksiko termasuk Kapten Diego. Mendengar hal itu, Santiago pun memutuskan akan membentuk pasukannya sendiri dan melakukan operasi secara diam-diam. But I have never had a feeling as pure.
Beberapa saat kemudian, Santiago pergi ke Amerika untuk mengajak sahabatnya, yaitu William, agar bergabung dalam operasi mengintai Lorea. Di sana William seperti biasa lagi memberikan motivasi kepada para juniornya, dan saat kelas itu selesai, William langsung menyambut hangat Santiago. Tanpa basa-basi, William bersedia bergabung menjalankan misi itu, asalkan Santiago mengajak mantan kapten mereka yang bernama Tom. Diketahui Tom merupakan ahli strategi dan pasti akan sangat membantu dalam misi tersebut. Nice view out the back window here. Di tempat lain ternyata setelah pensiun Tom menjadi seorang sales perumahan, tapi akhir-akhir ini keuangannya menipis karena rumah yang dia jual gak kunjung laku. Padahal saat ini Tom lagi membutuhkan banyak uang untuk biaya sekolah anaknya. Secara tiba-tiba Tom dikejutkan dengan kedatangan Santiago, dan karena udah lama gak ketemu, mereka pun saling berpelukan. Ternyata Tom udah tahu kalau kedatangan Santiago untuk mengajaknya bergabung dalam misi, tapi meskipun bayaran yang dijanjikan sangat besar, Tom tetap menolak tawaran tersebut karena dia gak mau terlibat dalam misi yang beresiko tinggi. Sleeping with this woman? Santiago gak menyerah dan terus membujuk Tom, bahkan sampai ikut mengantarkan anak Tom pergi ke sekolah. Dalam perjalanan, Santiago berkata kalau Tom akan mendapat bayaran sebesar $17.000 dengan hanya melakukan tugas pengintaian. Kemudian Santiago memberitahu kalau dalam rumah Lorea itu terdapat uang sebanyak $75 juta atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Wow, boleh juga nih. Gak lama Santiago meminta diturunkan di sebuah arena tinju karena udah ditunggu oleh William. Kemudian Tom berkata kalau dia akan menemui lagi Santiago setelah mengantar putrinya. Di sana Santiago bertemu dengan Benny yang merupakan adik dari William dan sahabat lamanya bernama Frankie. Ternyata mereka berempat adalah rekan tim saat bertugas di militer. Benny kini memilih profesi menjadi seorang atlet MMA amatir dan tentu hal itu sangat didukung oleh William. Sementara Frankie yang dulunya menjadi pilot jet tempur saat ini menjadi pilot sewaan. Kemudian Santiago menegaskan kembali untuk mengajak mereka bergabung dalam misi menangkap Lorea, dan kalau misi itu berhasil maka mereka akan mendapat imbalan senilai jutaan dolar. Tapi Frankie sama seperti Tom gak tergiur dengan imbalan besar, ditambah saat ini lisensi pilotnya baru aja dicabut karena dia ketahuan menggunakan narkoboy. Berbeda dengan Benny yang sangat menyukai tantangan, tanpa pikir panjang bersedia untuk menjalankan misi tersebut. Beberapa saat kemudian Tom menghampiri mereka sambil menyaksikan pertandingan Benny hingga akhirnya kembali membicarakan tawaran dari Santiago. Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya Frankie dan Tom memutuskan bergabung dalam misi itu dan mereka akan berangkat besok pagi. Keesokan harinya mereka terbang ke negara Brazil karena menurut Giovanna, Lorea bersembunyi di sana. Setibanya di Brazil, mereka segera pergi mengintai markas Lorea yang letaknya berada di tengah hutan belantara. Setibanya di sana mereka langsung berpencar melakukan pengintaian, tapi Frankie sangat terkejut karena ternyata Lorea tinggal bersama anak dan istrinya. Atas hal itu, Frankie menjadi ragu bertindak karena gak mau melukai orang yang gak bersalah. Tapi Santiago menegaskan bahwa mereka akan beraksi saat anak dan istri Lorea gak berada di rumah. Hope I got your girlfriend coming up right now. Giovanna ditugaskan menjadi pengantar uang dan masuk ke dalam rumah Lorea. Tapi kemudian anak buah Lorea berdatangan dan akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi dari kediaman Lorea. Hold tight, Benny. I'm trying to get out there to cover you. Pada malam hari, mereka berkumpul di sebuah bar untuk mematangkan rencana mereka. Di sana Santiago akhirnya menjelaskan kalau misi ini sebenarnya untuk menumpas Lorea dan mengambil semua uangnya. Mendengar hal itu, Tom dan yang lain kecewa karena sejak awal Santiago telah berbohong dan tentunya misi yang akan mereka jalankan itu sangat ilegal. Santiago berkata kalau misi tersebut sangat penting karena dia harus menyelamatkan adik informannya dan selain itu, mereka semua bisa mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak. Setelah
Setelah berdiskusi cukup panjang dan ngobrol ngalor ngidul, juga mempertimbangkan dengan matang, pada akhirnya para mantan pasukan khusus itu sepakat untuk melanjutkan misi karena bagaimanapun mereka udah merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung. Berdasarkan hasil pengintaian, mereka hanya punya 2 jalan keluar, yaitu jalur depan melewati pagar atau menuruni pegunungan. Tom menjelaskan rencananya kalau dibutuhkan 1 mobil tambahan dan sebuah helikopter untuk mengangkut semua uang-uang itu. Aksi perampokan akan dilakukan saat keluarga Lorea pergi ke gereja agar mereka gak menjadi korban dari misi tersebut. Keesokan harinya, Santiago menemui Yovana di sebuah supermarket untuk meminta mencarikan mobil dan membawanya ke tempat Lorea pada Minggu pagi. Santiago berjanji akan membawa Yovana dan adiknya keluar dari Brazil dan memberikan uang sebesar $2 juta beserta paspor baru. Setelah berpikir, akhirnya Yovana mau menuruti perintah Santiago dengan catatan Santiago harus memenuhi janji karena kalau tidak, Yovana dan adiknya akan diburu dan juga pasti akan dibunuh. Beberapa waktu kemudian, Santiago mengajak tim ke markas rahasia yang terdapat banyak sekali senjata. Santiago berkata kalau misi itu seolah-olah akan dilakukan oleh gangster lokal hingga anak buah Lorea gak mengejar mereka. Kemudian Santiago menunjukkan foto kiriman Yovana yang berisi Lorea beserta semua uangnya. Whatever it is, it's a lot. What are you gonna do with your share, huh? Tom bertanya bagaimana dengan helikopter yang dia minta hingga William berkata kalau dia punya teman yang bisa menyediakan helikopter asal dibayar sebanyak $3 juta. Wah, mahal kali, tapi karena gak ada pilihan lain, mereka akhirnya sepakat untuk membeli helikopter dari teman William. Entah kenapa Tom merasa ragu dengan misi yang akan dijalankan dan takut kalau semua rencananya akan gagal dan gak bisa bertemu lagi dengan sang putri. Santiago berusaha meyakinkan Tom kalau misi itu akan berhasil dan mereka semua akan selamat sekaligus membawa uang yang sangat banyak. Mendengar kata uang, Tom kembali percaya diri dan yakin kalau misi tersebut akan berhasil. Make no mistake about it. What we are about to do is criminal. Setelah itu Tom mengingatkan kembali pada tim kalau saat misi nanti gak akan ada evakuasi medis dan karena hal itu mereka harus membawa kotak P3K, kemudian kalau terluka mereka semua harus bertahan hingga keluar dari tempat itu. Setelah misi selesai mereka semua bisa kembali ke kehidupan biasa karena aksi yang mereka lakukan itu ilegal dan berpotensi menjadi incaran para aparat. Dan yang terakhir, Tom meminta pada siapapun yang masih ragu agar segera keluar. It's a good thing these guys are so devout. Akhirnya para mantan pasukan khusus itu mulai beraksi. Kini mereka menunggu istri serta anak Lorea beserta anak buahnya keluar dari markas dan dengan begitu para penjaga di sana akan berkurang. Gak lama akhirnya Yovana tiba untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoboy dan kali ini dia membawa mobil lain sesuai permintaan Santiago. All clear, she's gone. Di sisi lain, William memastikan kalau situasi udah aman hingga akhirnya memerintahkan tim agar segera masuk ke dalam rumah Lorea. Secara diam-diam, mereka berhasil masuk dan berhasil menghabisi para penjaga satu persatu. Setelah mengamankan semua penjaga, mereka segera mencari Lorea beserta semua uangnya. Anehnya, ternyata Lorea gak berada di rumahnya dan uang yang dimilikinya pun gak kunjung ditemukan. Benny menduga kalau Yovana telah berkhianat dan membohongi mereka hingga Santiago pun langsung terdiam. Like a serious Tapi Santiago masih percaya bahwa Lorea dan uangnya berada dalam rumah tersebut dan berkat penciumannya yang sangat tajam setajam silet, Santiago mencurigai sebuah dinding yang ternyata baru aja dicat. Tanpa pikir panjang, Santiago langsung menghancurkan dinding itu dan ternyata semua uang milik Lorea disembunyikan di sana. Melihat uang yang sangat banyak, mereka semua segera memasukkan uang-uang itu ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Yovana. Damn it! I'll get another bag. Keep it coming.
Gak lama mobil pun terisi penuh dengan kantong berisi uang hingga akhirnya William memerintahkan tim agar segera pergi dari sana. Tapi Tom yang butuh uang lebih ingin membawa uang sebanyak-banyaknya walaupun mobil udah penuh. Tom berkata kalau mereka masih punya waktu yang cukup sebelum keluarga Lorea kembali karena uang sebanyak itu gak akan pernah mereka temukan untuk kedua kali. You know, it's the whole fucking house. Merasa masih penasaran, Santiago terus mencari Lorea karena bagaimanapun dia harus dihabisi. Santiago memerintahkan Frankie agar membakar tempat itu setelah Santiago berhasil menemukan Lorea. Dan saat Santiago bersama tim menyusuri semua ruangan, tiba-tiba ternyata dari tadi Lorea bersembunyi dalam sebuah ruangan rahasia dan akhirnya Santiago pun berhasil menghabisinya. Tapi tembakan Lorea ternyata mengenai William dan lukanya cukup parah hingga membuat William kesulitan untuk berjalan. Gak cuma itu aja, tembakan tadi membuat anak buah Lorea berdatangan dan segera masuk ke dalam rumah tersebut. Dikarenakan gak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan menjadi brutal dan menghabisi semua anak buah Lorea. Saat akan melarikan diri, tiba-tiba mereka berpapasan dengan anak dan istri Lorea, tapi beruntung istrinya gak mencurigai dan akhirnya mereka pun berhasil kabur sambil membawa semua uang hasil rampokan dengan selamat. Mereka segera pergi menuju sebuah tempat untuk kabur menggunakan helikopter karena kalau menggunakan mobil dipastikan mereka akan tertangkap. Di sana Yovana dan adiknya telah menunggu kedatangan Santiago dan tim hingga mereka segera merapikan semua uang karena sebentar lagi helikopter yang telah dipesan akan segera tiba. Just load him up here and I'll wait him. Akhirnya helikopter yang mereka tunggu-tunggu pun tiba dan dengan cepat mereka segera naik sambil memasukkan semua uang itu. Ternyata uang yang mereka rampok berjumlah sebanyak 250 juta dolar atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Wow, sontak Benny berkata kalau dia bisa membeli banyak sekali mobil Ferrari. Aduh. I'm definitely getting the Ferrari! Are you sure? Tapi Frankie menjelaskan jika semua uang itu dibawa maka helikopter akan kelebihan beban karena harus melewati pegunungan yang sangat tinggi. Tapi karena gak mau meninggalkan sebagian uang itu, akhirnya Frankie akan sekuat tenaga menerbangkan helikopter melewati pegunungan. Setelah lama mengudara, ternyata helikopter sama sekali gak mengalami kendala dan akhirnya mereka sampai di perbatasan karena mengantar Yovana dan adiknya. Sebelum pergi, Tom ingin memastikan kalau Yovana dan adiknya sama sekali gak kenal mereka. Kemudian Santiago menyerahkan paspor baru beserta sekantong uang untuk melanjutkan hidup di negara baru pada Yovana. Santiago berpesan agar Yovana dan adiknya jangan sampai tinggal di Amerika Selatan karena akan sangat berbahaya. Sebelum pergi, Yovana mengingatkan kalau semua uang yang dicuri oleh Santiago dan tim bukan hanya milik Lorea dan atas hal itu akan ada banyak orang yang mengejar mereka. Setelah lama mengudara, akhirnya Santiago bersama tim tiba di pegunungan bersalju. Sebagai pilot yang sangat berpengalaman, Frankie berkata kalau helikopter gak akan bisa melewati pegunungan karena membawa beban yang terlalu berat. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Tom memerintahkan William dan Benny agar membuang sebagian uang itu. Meskipun beban telah berkurang, ternyata helikopter masih gak bisa melewati pegunungan. Dan yang lebih parah lagi, sang pilot Frankie mulai kehilangan kendali karena mesin mengalami kerusakan. Tamak sih, di tengah-tengah situasi yang sangat menegangkan, mereka memutuskan untuk menjatuhkan beberapa tas lagi. Dan karena keadaan semakin darurat, Frankie memutuskan mendaratkan helikopter di atas kebun milik warga setempat. There should be a manual override on the cargo hook. There should be a farmer's field on the other side of that ridge.
Secara gak disangka, ternyata mereka mendarat di atas kebun tanaman haram yang dimiliki oleh Lorea dan semua petani yang ada di sana merupakan anak buahnya. Akibat hal itu, mereka memutuskan untuk bernegosiasi dengan para petani agar bisa mengambil kembali uang mereka. Kedua belah pihak saling cekcok dan tiba-tiba Santiago melihat seorang petani membawa pistol hingga kemudian Tom nekat melakukan hal itu karena dia gak punya pilihan lain dan kalau gak diserang duluan maka merekalah yang akan diserang. Kemudian Santiago dan Tom menemui seorang petinggi desa dan terlihat kalau para petani sangat ketakutan pada Tom. Akhirnya Santiago dan Tom menyerahkan sebagian uang sebagai tanda ganti rugi atas kematian beberapa petani dan untuk membeli keledai mereka. Karena sangat ketakutan, petinggi itu pun hanya terdiam dan membiarkan Santiago beserta tim pergi begitu aja. Setelah itu mereka kembali melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dan menaikkan uangnya ke atas keledai. Tapi mereka dicegat oleh seorang pemuda yang diketahui merupakan anak dari salah seorang petani yang telah Tom tembak. Kemudian dari kejauhan petinggi desa meminta pemuda itu agar membiarkan Santiago dan tim untuk lewat. Wah gila sih, nyawa bisa dibayar ya. Paying for the damage? Beberapa saat kemudian terlihat mereka telah memasuki hutan pedalaman dan mereka mengandalkan William yang memiliki keahlian dalam membaca navigasi. Saat hujan turun dengan deras, mereka terpaksa berhenti sejenak karena gak mau terkena hipotermia. Di sisi lain, Frankie merasa bersalah karena melihat beberapa petani yang merupakan orang-orang gak bersalah malah tewas. Melihat Frankie yang gusar, William mencoba menenangkan dan berkata kalau kesalahan itu ditanggung bersama-sama. Saat hujan berhenti, mereka kembali melanjutkan perjalanan agar bisa segera sampai di pinggir pantai. Selain harus melewati hutan yang sangat rimbun, mereka juga harus melewati sungai yang sangat deras hingga akhirnya mereka tiba di pinggir jurang dengan jalanan yang sangat sempit dan membuat salah satu keledai pembawa uang jatuh. Kejadian tersebut membuat Santiago dan Tom cekcok karena kalau Tom gak serakah mengambil uang, maka mereka gak akan berjalan kaki yang sangat membahayakan. Setelah berhasil melewati jurang yang sangat curam, mereka dihadapkan dengan bukit yang berbatu hingga terpaksa meninggalkan keledai dan menarik beberapa tas uang aja. Tom dan Santiago bertugas untuk menarik semua kantong uang tersebut dan dalam kesempatan itu mereka saling minta maaf karena tadi malah terlibat cekcok. Are you sure you want me to get rid of the mules? Pada malam hari mereka berhenti beristirahat karena kalau terus melanjutkan perjalanan maka nyawa mereka dalam bahaya. Karena kedinginan, Benny membakar sebagian uang yang dia bawa untuk menghangatkan diri. Lah, seketika mereka terkejut dengan apa yang Benny lakukan, tapi mereka berempat malah merasa sangat senang dan membiarkan Benny membakar lebih banyak uang. Di keesokan hari saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang hingga aksi baku tembak pun terjadi. Dengan perlahan mereka semua bergerak ke atas bukit untuk melihat musuh, tapi karena gak menyadari seseorang dari belakangnya, akhirnya Tom tewas ditembak. Melihat kematian Tom, Santiago dan yang lain terlihat sangat bersedih karena mereka harus kehilangan sang kapten. Mereka pun memutuskan untuk membawa mayat Tom dan akan menyerahkan sebagian uang hasil rampokan kepada keluarganya. Gak mau berlarut dalam kesedihan, William memerintahkan salah satu di antara mereka agar mengecek kapal yang akan digunakan pulang. Benny menawarkan diri mengecek kapal itu dan meminta kepada yang lain agar sabar menunggunya kembali.
Sambil menunggu Benny, Frankie meminta kepada semua sahabatnya meredam emosi masing-masing karena di situasi seperti ini yang mereka butuhkan hanyalah kekompakan karena tujuan mereka bukan hanya membawa uang hasil rampokan tapi juga harus menguburkan mayat Tom dengan layak. You alright? Hingga keesokan harinya, Benny kembali dengan selamat dan langsung memberitahu kalau pemilik kapal masih menunggu tapi mereka harus segera tiba di sana. Hal itu dikarenakan anak buah Lorea ternyata saat ini lagi mencari mereka. Mendengar hal itu, William mengusulkan agar membuang semua uang agar gak menghambat perjalanan. Tapi Santiago gak setuju dengan ide gila itu karena gak mau kalau sampai kematian Tom menjadi sia-sia. Didn't die for that money, he died because of it! Santiago dan William cukup bersitegang karena menurut William uang bukanlah hal yang penting lagi. Setelah berdiskusi cukup panjang dengan sangat terpaksa, akhirnya Santiago setuju dengan ide William untuk membuang semua uang hasil rampokan dan hanya membawa sebagian aja. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka tiba di tepi pantai. Tapi di sana banyak anak buah Lorea yang lagi berjaga. Sebelum ketahuan, Benny memutuskan berenang untuk mengecek kapal, sedangkan Santiago bersama yang lain terus berjalan di daratan dan mengawasi dari kejauhan. Stop! Manos arriba! Tapi sialnya, salah seorang anak buah Lorea berpapasan dengan Santiago dan menanyakan apa isi tas yang mereka bawa. Santiago menjelaskan kalau tas itu berisi jenazah temannya. Kemudian karena sangat ketakutan, orang itu akan menghubungi Lorea hingga Santiago memintanya agar tetap tenang dan jangan menghubungi siapapun. Calma, calma. Tabla 16, ayuda! Santiago langsung mengikat orang itu dan membajak mobilnya. Tapi sebelum pergi, Santiago memberi orang itu segepok uang dan memintanya agar berhenti menjadi anak buah Lorea. Dalam perjalanan, Frankie menyayangkan karena Santiago malah memberikan anak itu uang dan gak menghabisinya. Frankie berkata kalau sampai Benny gak berada di pantai, maka dia akan membunuh semua anak buah Lorea. Tapi tiba-tiba melihat anak buah Lorea yang masih berusia remaja, Santiago hanya melepaskan tembakan ke arah mobil mereka. Tapi ternyata keputusan Santiago salah karena para remaja itu melaporkan pada anak buah Lorea yang lain hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Frankie sangat kesal karena Santiago malah menahan tembakan, tapi karena musuh yang berdatangan sangat banyak, akhirnya Santiago pun menembak mereka dan aksi baku tembak pun terjadi. Frankie yang merupakan seorang pilot ternyata juga sangat handal dalam mengemudikan mobil hingga berhasil lolos dari kejaran para anak buah Lorea. Let's go! Dari kejauhan terlihat Benny mengarungi lautan menggunakan perahu dan tentu mereka sangat senang karena pada akhirnya bisa segera selamat setelah melewati perjalanan yang sangat panjang. Kemudian mereka semua singgah di negara Meksiko sebelum pada akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Wah, gila sih. Beberapa waktu kemudian mereka menemui seorang notaris yang dikenal Santiago untuk mengurus pembagian uang hasil rampokan yang ternyata tersisa sebanyak 5 juta dolar atau sekitar 75 miliar rupiah lah, dan masing-masing akan mendapat 1 juta dolar atau sekitar 16 miliar rupiah. Tapi secara mengejutkan William menolak uang itu dan memberikan semua bagiannya kepada keluarga Tom. William berkata kalau semua uang itu akan jauh lebih berharga kalau digunakan untuk biaya sekolah putri kapten mereka. Pada akhirnya Santiago dan yang lain pun ikut menyerahkan semua uang itu pada keluarga sang kapten sebagai bentuk penghormatan. Kemudian mereka memutuskan kembali ke asal masing-masing dan menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi secara gak disangka, William memberikan kertas berisi koordinat di mana mereka membuang sebagian uang hasil rampokan, dan tentu aja mereka akan segera kembali ke sana untuk mengambil uang-uang itu.
Nah, dan akhirnya film ini pun tamat. Gimana? Sangat seru dan beradrenalin kan? Oke, karena saya diminta oleh William untuk datang karena akan diberikan bagian, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.